Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobrol Hikmah. Perkenalkan, saya Novel Ibnu Syina. Di sini saya sebagai host atau pemandu acara. Insya Allah kita di sini akan sama-sama berbincang tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian, tapi ditemani oleh kedua narasumber yang sangat ganteng dan juga tampan dan masih muda tentunya. Yang pertama ada Kang Rahman di sini. Gimana Kang Rahman kabarnya? Alhamdulillah, terima kasih Kang Bapak telah mengundang saya di sini. Siap, sama-sama. Sekarang gimana kesibukannya, sedang apa ini? Untuk kesibukannya, saya sebagai mahasiswa seperti biasanya mengerjakan tugas-tugas pada umumnya. Masya Allah ya. Dan selanjutnya ada Kang Jamal. Gimana kabarnya Kang Jamal? Alhamdulillah sehat Kang Ustaz. Alhamdulillah. Sekarang gimana kesibukannya? Sibuk apa? Kesibukan saya sebagai freelance. Karena saya kuliah di UT, jadi freelance bisa dikerjakan. Terima kasih banyak kepada para narasumber yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk sama-sama kita akan membahas tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kita semua sudah mengetahui bahwa bersyukur itu adalah salah satu hal yang paling penting yang harus kita lakukan. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 152. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fadhkuruni adzkurkum." Ingatlah kamu kepadaku, maka aku akan ingat kepadamu. Syukuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku, janganlah engkau kufur atas segala nikmat-nikmatku. Oleh karena itu teman-teman, sebelum kita membahas lebih jauh, lebih dalam tentang bersyukur, mari kita sama-sama simak apa sih arti bersyukur itu menurut Kang Rahman dan menurut Kang Jamal. Yang pertama kita akan tanya dari Kang Rahman, apa sih menurut Kang Rahman bersyukur itu? Oke, jadi begini ya teman-teman. Apa sih arti syukur? Syukur itu adalah artinya ungkapan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui mulut kita bisa diungkapkan dengan kata alhamdulillah. Syukur itu merupakan sebuah bentuk atau sebuah rasa yang kita alami ketika kita mendapatkan yang dimana sebenarnya tidak hanya sebuah nikmat, tapi juga ketika kita tertimpa musibah, kita juga harus mengucapkan syukur karena bisa saja musibah itu merupakan sebuah hikmah. Nah, kadang seringkali juga kita melupakan syukur kepada Allah ketika kita mendapatkan kenikmatan yang berlebih, sehingga kita merasa bahwa kenikmatan ini adalah hasil daripada jerih payah kita, sehingga kita lupa bersyukur kepada Allah. Nah, jadi syukur ini bukan hanya sekedar rasa ungkapan terima kasih, tapi juga cara pandang hidup kita, bagaimana kita melewati hidup ini untuk lebih lebih menikmati dalam perjalanan hidup kita. Itu saja. Baik, selanjutnya dari Kang Jamal, kira-kira apa itu syukur menurut pandangan Kang Jamal? Setuju. Oh sama? Setuju. Ya kan, lebih luasnya bagaimana Kang Jamal? Lebih luasnya lagi Ya. Mungkin lebih luasnya lagi, pengertian syukur menurut pandangan saya pribadi, rasa syukur itu memuji kita atas berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak gitu. Kayak seperti nikmat penglihatan dengan contoh kita melihat hal-hal yang baik, mendengar telinga dengan mendengarkan hal yang baik, mulut berbicara dengan hal-hal yang positif, tangan kita bersedekah, kaki kita berjalan menuju ke jalan yang benar gitu. Mungkin itu sih pandangan saya pandangan saya tentang bersyukur gitu. Oh, baik. Berarti teman-teman bisa kita simpulkan bahwa arti syukur itu adalah ungkapan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu contoh-contohnya seperti tadi Kang Jamal ya, seperti mata digunakan untuk melihat yang baik-baik, telinga digunakan untuk mendengar hal-hal yang positif, dan kaki digerakkan untuk ke tempat-tempat yang baik dan bermanfaat, seperti itu ya. Betul. Jamal dan Kang Rahman. Untuk selanjutnya, kan Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada kita untuk bersyukur ya. Betul. Nah, apakah ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang pentingnya bersyukur? Kira-kira dari Kang Jamal duluan. Dari saya ya.
dari banyaknya ayat yang tentang bersyukur, saya paling termotivasi itu di surat Luqman ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad ataina Luqmana hikmatan yashkur lillah faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya dan sesungguhnya Allah telah memberikan hikmah kepada Luqman, yaitu berupa rasa syukur. Dan barang siapa yang merasakan rasa syukur itu, maka ia merasakan rasa syukur itu kepada dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka Allah itu maha kaya lagi pula maha terpuji. Jadi kita tuh bersyukur itu bukan karena semata-mata karena Allah gitu, tapi akan balik lagi kepada diri kita sendiri. Jadi tidak bukan untuk orang lain, ya, tapi untuk orang lain, untuk balik lagi ke diri kita sendiri lagi, ya, gitu. Kalau dari Kang Rahman sendiri, apakah ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang bersyukur? Ya, ada juga salah satu ayat Al-Quran juga, di mana di surah Ibrahim ayat 7, yang dimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in adzabi lasyadid. Yang dimana artinya adalah, seandainya kalian bersyukur kepadaku, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian, dan seandainya kalian kufur kepadaku, maka Allah akan menambahkan azab yang pedih kepada kalian. Nah, dari sini teman-teman kita pahami bahwasanya Allah sendirilah yang akan menjamin daripada nikmat-nikmat yang Allah berikan nanti, karena Allah sendiri bilang bahwa Allah menambahkan kepada kita nikmat ketika kita bersyukur, dan juga Allah akan memberikan kita musibah atau azab kalau kita kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita harus lebih banyak-banyak bersyukur, karena dengan rasa syukur tentu hidup kita akan menjadi lebih mudah dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Ya, seperti itu. Oh, baik, berarti ada dua dalil Al-Quran ya yang menjelaskan tentang pentingnya bersyukur. Yang pertama yaitu dijelaskan tentang kisahnya Luqmanul Hakim, yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Luqman, yang mana Luqman itu bersyukur, dan dampak dari bersyukur itu akan kembali kepada dirinya sendiri ya. Terus yang kedua dari surah Ibrahim yang dijelaskan tadi oleh Kang Rahman, itu juga adalah salah satu dampak apabila kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambahkan ya dari nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan apabila ada ancaman nih bagi orang-orang yang kufur atas nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Nah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari azab-azab yang pedih itu, teman-teman. Ya. Selanjutnya, apakah ada kisah inspiratif atau pengalaman hidup dari Kang Rahman atau Kang Jamal mengenai tentang pada saat ini saya harus bersyukur, atau pada saat ini saya harus berterima kasih kepada Allah karena nikmat yang diberikan Allah kepada kita? Mungkin ada kisah-kisah dari Kang Jamal atau Kang Rahman. Silakan dari Kang Rahman dulu. Silakan. Oke, terima kasih Kang Pan. Soal kisah yang saya alami, saya pernah ketika saya mengalami rasa sakit, ketika saya di rumah, saya yang awalnya kira saya ini cuma panas biasa saja, sehari dua hari mungkin saya rasa akan sembuh lah kalau cuma istirahat yang cukup, tidur makan istirahat cukup, maka akan sembuh ketika itu. Tetapi ketika hari ketiga ternyata sakitnya malah nambah parah, tidak bisa tidur, bangun tengah malam, muntah-muntah dan lain sebagainya. Dan akhirnya saya dibawa ke rumah sakit. Dan ketika di rumah sakit, saya didiagnosa bahwa saya terkena DBD atau yang kita kenal dengan demam berdarah, dan disebabkan oleh nyamuk ya. Jadi pada saat itu ketika saya merasa wah, semakin hari sakitnya malah nambah parah, nambah pusing, nambah lemas, sehingga pada saya berpikir, aduh saya lemas banget, saya udah nggak ada semangat untuk hidup, saya tidak semangat untuk ibadah dan lain sebagainya. Tapi saya berpikir bahwasanya ketika saat itu orang tua saya, keluarga saya menyemangati saya bahwa saya harus tetap sembuh, harus tetap semangat dan lain sebagainya. Support lah dia kita sebut. Dan akhirnya saya berdoa, saya diobati selama ini dengan intensif di rumah sakit itu, sehingga di hari ke-7 saya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika saya merasakan rasa sembuh itu, saya teringat ketika sakit itu bagaimana rasa lelahnya, rasa lemasnya,
rasa pusingnya, sehingga saya paham bahwa sehat itu adalah sesuatu yang berharga yang kadang kita seringkali kita lupakan ketika kita sehat pada saat itu. Jadi ya untuk teman-teman ya, kita harus lebih sadar, kita harus lebih ingat bahwasanya sehat itu merupakan sesuatu yang sangat berharga. Kadang banyak sekali orang-orang di luar sana yang bekerja mati-matian, bekerja tanpa mengingat waktu, sehingga dia tertimpa penyakit. Maka sebenarnya sehat ini adalah sesuatu yang lebih penting daripada uang. Karena banyak juga orang lebih mementingkan uang daripada kesehatan. Karena kalau misalnya orang sehat, tentu dia akan lebih mudah dalam menikmati hidup. Kalau misalnya orang kaya tapi dia tidak sehat, maka dia akan susah dalam menikmati hidupnya. Banyak sekali contoh-contoh dalam kehidupan nyata yang kita lihat di media sosial dan lain sebagainya. Ya mungkin itu saja sih kalau dari saya. Mungkin dari Kang Jamal, mungkin ada kisah inspiratif. Setuju. Nah, sama juga kisahnya kayak gitu, sama sakit juga sakit. Beda cerita. Oh gimana itu? Saya lebih ke kisah Nabi. Kisah Nabi yaitu Nabi Muhammad ketika beliau melaksanakan sholat malam gitu ya. Beliau itu melaksanakan sholat malam sampai kakinya itu bengkak. Lalu istrinya yaitu Aisyah radhiyallahu anha, ia melihat lalu berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, mengapa kamu melakukan ibadah sampai kakimu bengkak? Padahal kamu seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga dan diampuni segala dosa-dosanya gitu. Kemudian Nabi menjawab, tidakkah aku boleh menjadi hamba yang pandai bersyukur? Maka dapat disimpulkan gitu ya, bahwa seorang nabi gitu, seorang Nabi Muhammad, seorang nabi yang sudah dijamin masuk surga, yang diampuni segala dosa-dosanya, beliau pun tidak lalai terhadap ibadahnya gitu, agar supaya bisa menikmati rasa syukur yang telah Allah berikan kepada seluruh umat manusia yang ada di dunia ini. Gitu. Mungkin dari Kang Rahman atau dari Kang Jamal mempunyai hikmah dari bersyukur itu apa sih? Adakah hikmah atau manfaat dari ketika kita sudah menjadi orang yang pandai bersyukur, ketika sudah menjadi orang yang bersyukur, apakah ada hikmah yang bisa berdampak pada kehidupan sehari-hari? Silakan dari Kang Rahman duluan deh. Kalau kita melihat hikmah daripada orang bersyukur, maka kita bisa melihat daripada orang-orang sekitar kita, mungkin dari teman-teman atau dari lingkungan masyarakat. Kalau kita perhatikan bahwa orang bersyukur itu akan lebih mudah dalam menjalani hidup atau lebih bahagia. Karena Lebih tenang gitu ya. lebih tenang dalam hidupnya. Karena apa? Ketika orang bersyukur, tentu dia tidak akan sering mengeluh atau menghina. Coba kalau misalnya orang yang tidak bersyukur ya, kadang-kadang yang keluar dari mulutnya adalah hinaan, cacian dan lain sebagainya. Seperti contoh, ya Allah, duit saya habis, ya Allah, bagaimana ini? Apa aku gini-gini terus? Saya gini-gini terus, nggak ada ngasih perubahan. Udahlah, akhirnya cuma hanya putus asaan, rasa malas dan rasa tidak percaya diri dan lain sebagainya. Kalau misalnya orang yang bersyukur, tentu kita lihat dia akan lebih mudah karena dia hanya mengucapkan terima kasih Allah karena telah saya diberikan kesehatan. Saya akan berusaha lebih baik, saya akan berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat karena Engkau telah memberikan saya kesehatan, telah diberikan saya kemudahan dalam menjalani hidup. Seperti itu sih Pak. Nah kalau dari Kang Jamal, apa sih hikmah bersyukur dalam kehidupan sehari-hari? Oke, ketika saya bersyukur, ketika saya merasakan rasa syukur itu, saya merasa hidup saya itu lebih tenang gitu. Pikiran saya lebih jernih, menjalani kegiatan-kegiatan sehari-hari itu terasa lebih rileks, lebih enjoy gitu. Bahkan orang-orang di sekitar kita itu merasa saya itu membawa pengaruh positif vibes. Kenapa? Nangis gawa? Enggak, saya senang dengarnya. Jawab pun bawa. Oh iya. Anda merasa positif kan? Positif sekali, positif Berarti sekali. ada orang yang paling bersyukur, berarti ya. Bahagia saya kalau tawa pun kayaknya. Iya. Karena ciri orang yang paling bersyukur itu selalu tersenyum. Tersenyum, bahagia. Bahagia. Berarti Enggak depresi jadi. Terus kemudian saya merasa lebih bahagia gitu menjalani kegiatan, tidak terpikirkan kayak saya itu memiliki kekurangan atau apa, tapi saya selalu terpikirkan bahwa saya itu merasa selalu bersyukur atas apa yang Allah telah berikan kepada saya. baik teman-teman, mungkin bisa kita simpulkan dari hikmah yang Kang Rahman dan Kang Jamal sudah rasakan dalam kehidupan sehari-harinya menjadi orang yang bersyukur, yaitu seperti menjadi nyaman ya Kang Rahman ya, Kang Jamal jadi nyaman, tenang menjalani hidup dan selalu bahagia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Betul. Kita simpulkan dari
perbincangan kita pada kali ini tentang pentingnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita ambil kesimpulan bahwa bersyukur itu adalah cara ungkapan kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu bisa dengan mengucapkan alhamdulillah. Nikmat mata digunakan untuk membaca Quran ya. Nikmat telinga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, dan tangan dan sebagainya, dan digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kepada kita untuk harus bersyukur. Dijelaskan juga pada surah Luqman, surah Ibrahim, yang mana Allah Subhanahu wa taala apabila memberikan nikmat kepada kita, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita bersyukur, maka Allah akan menambahkan nikmat tersebut. Dan hikmah yang bisa kita ambil dari bersyukur yaitu kehidupan kita akan semakin tenang, semakin nyaman, semakin tentram, dan mudah-mudahan dengan bersyukur kita semuanya dapat berbahagia di dunia dan di akhirat. Amin. Sekian dari kami dari Ngobrol Hikmah. Sebelum kita tutup, ada kata-kata dari Kang Jamal. Silakan Kang Jamal, kata-kata hari ini. Buru-buru di kata cakep, jangan lupa bersyukur Le. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.